balik lagi sama aku Maya. Jadi di video kali ini aku pengen jawabin Q&A yang udah aku open Q&A di Instagram. Karena waktu itu kan aku pernah upload video pengalaman behel aku, dan itu responnya lumayan bagus, lumayan baik, dan banyak banget yang nanya tentang behel aku. Jadi aku pikiran buat open Q&A di Instagram, dan sekarang jawab semua Q&A di Instagram itu. Dan aku udah pilih pertanyaan-pertanyaan yang emang sesuai sama topiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu double, aku bakal pilih salah satu aja pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan yang di luar topik tentang pengalaman behel ini, aku nggak bakalan jawab. Jadi aku bakal jawab tentang pengalaman behel aja. Oke, pertanyaan ini adalah yang pertama, udah berapa lama pakai behel gitu. Jadi aku itu udah pakai behel dari tahun 2017. Itu sebelum aku wisuda ya kalau nggak salah. Sebelum aku wisuda. Dan udah berapa lama ya? 17, 18, 19. Kayak 4 tahunan gitu deh. 4 tahunan belum kelar. Tapi ini sebenarnya bentar lagi kelar sih. Tinggal atasnya doang dan udah pengen dicopot bentar lagi. Yang kedua, kakak pasang behel di dokter gigi biasa atau spesialis ortodontis? Nah, aku itu pasang behel di dokter gigi biasa. Seharusnya sih di spesialis ortodontis karena itu spesialis yang emang menangani soal perbehelan gitu ya. Nah, cuma karena aku udah terlanjur pasang di dokter gigi biasa dan udah mau kelar, jadi ya udah gitu. Mau gimana lagi kan? Tapi kalau misalnya kalian mau pasang behel, aku saranin kalian harus pasang di spesialis ortodontis. Jadi jangan sampai salah pilih dokter gitu ya. Yang ketiga, katanya sakit banget ya, sampai makan aja harus pakai bubur. Skala sakitnya berapa dari 1 sampai 10? Apa ya? Sakit sih emang sakit ya, itu awalnya aja kayak 1 sampai 5 harian gitu sakitnya. Sakitnya itu kayak kalian kalau misalnya giginya tuh goyang dan itu dibawa makan, kalian bisa bayangkan kan rasanya kayak gitu. Kalau skala sakitnya itu mungkin kalau aku 5 ya, karena aku masih bisa menahan rasa sakitnya. Dan untuk makan juga aku nggak makan bubur, makan biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya emang sakit banget, itu emang harus pakai bubur. Jadi ya sakitnya masih bisa ditahan, nggak sampai sakit yang mematikan banget sih, nggak. Jadi tenang aja, itu sakitnya tuh cuma sampai berapa hari doang kok, nggak bakal selamanya. Yang keempat, habis berapa duit totalnya? Kan aku pasang behel itu awalnya sekitar 3,2an ya, 3,2an. Dan aku itu setiap setiap cek gigi setiap bulannya itu ngeluarin atas bawah 75. Tapi kalau misalnya plus ganti kawatnya itu sekitaran 90.000. Jadi ya kalau di dokter gigi biasa mungkin masih murah ya, tapi kalau di spesialis ortodontis aku kurang tahu. Dan kalian bisa hitung aja dari pertama pasang behel 3,2 dan totalin per bulannya, hitunglah 90.000 dikali selama 4 tahun, jadi segitu totalnya. Yang kelima, pasangnya di dokter gigi mana Indramayunya? Aku itu kan emang dari Indramayu ya, aku pasang behel itu di dokter gigi Farah di perumahan Jangkarmas. Yang ke 7, dicabut nggak kak giginya? Dicabut berapa? Dicabut guys, dicabut. Harusnya sih dicabut 4, cuma karena yang di bawah ini aku ompong satu kan, gak ada giginya 1, jadi cuma dicabut 3. Yang di atas dicabut 2 dan di bawah cabut 1. Tapi sih aku sebenarnya kurang puas ya, karena giginya itu cuma dicabut 3, jadi itu kurang apa ya, kurang maksimal gitu. Coba kalau misalnya dicabut 4 kayaknya bakalan lebih maksimal rapinya gitu. Cuma kata dokter, udahlah sayang gigi kamu gitu ya. Terus tadi ke berapa ya? Ke 8, pengen pasang juga, pasang atasnya aja boleh nggak ya kira-kira?
Aku juga tadinya pengen minatnya itu pasang atasnya aja, cuma kata dokter harus pasang atas bawah lah, karena gigi apa ya, gigi atas bawah kita itu bakalan ngegigit gini kan. Jadi kalau misalnya di pasang atasnya aja, otomatis nih gigi atas nih mundur. Nah mundur itu bakalan kayak gini sama gigi bawah, jadi kayak nggak ngegigit gitu, aneh, nggak gini gitu, gimana ya pokoknya. Kalau misalnya dipasang atas bawah kan gigi kita begini, jadi kalau misalnya mundur tetap begini posisinya gitu, tapi kalau misalnya atasnya aja bakalan begini, bisa jadi juga begini gitu kan, aneh kan. Makanya dokter itu menyarankan untuk pasang behel atas bawah. Yang ke-9, kalau misalnya giginya benar-benar berantakan banget, kira-kira berapa ya budgetnya? Apa bakalan mahal? Kalau aku nih giginya termasuk kategori yang nggak berantakan-berantakan banget, cuma lebih ke giginya tuh gede-gede gitu ya, jadi kayak maju. Jadi kalau misalnya yang berantakan mungkin lebih mahal dari aku ya, karena kerumitannya, prosesnya itu mungkin bakalan lebih ribet gitu ya. Yang ke-10, kalau pakai behel gosok giginya ribet gak sih? Apa ada sikat gigi khususnya? Ada sikat gigi khususnya. Untuk pertama pasang behel kan harusnya mah gosok gigi dulu, cuma aku nggak gosok gigi karena buru-buru gitu. Jadi di sana aku gosok gigi di dokter giginya, pakai sikat khusus yang dikasih sama dokternya. Kalau mau gosok gigi itu harus pakai sikat gigi khusus kayak gini katanya. Dan di apotek juga ada gitu dijual, tapi di dokter gigi juga ada kalau kalian mau gitu. Tapi sejujurnya ini tuh permasalahan bagi pengguna behel gitu ya, karena emang seribet itu gitu ya gosok gigi kalau misalnya pakai behel. Belum lagi ya kalau misalnya makan gitu, kita harus bawa tusuk gigi kemana-mana dan gitu. Yang ke 8, 9, 10, 11, pernah pasang behel tapi giginya geser lagi dong gara-gara nggak pakai retainer gigi. Itu adalah hal yang sangat disayangkan guys. Jadi kalau misalnya udah selesai pakai behel nih ya, itu belum selesai prosesnya. Kita harus dicetak gigi lagi, pasang retainer gigi. Retainer gigi itu kayak behel lepas pasang gitu, itu dipakai kalau misalnya behel ininya udah dilepas, supaya gigi kita yang udah rapi nggak geser-geser lagi. Cuma aku belum tahu itu bakalan dipakai berapa lama, nggak tahu selamanya gitu. Nanti aku mau tanya lagi sama dokter itu dipakainya berapa lama gitu ya. Jangan kelewatan nggak pakai gitu, misalnya sehari 2 hari itu nggak pakai bakalan geser. Jadi harus rutin banget pakai sebelum tidur, minimal 10 jam gitu, boleh lebih nggak apa-apa. Yang ke-12, itu foto ahli gigi sama dokter gigi kok beda ya, yang satu agak cabi, yang satu agak tirus. Iya beb, itu yang ahli gigi itu masa dimana kan itu udah lama ya, itu masa dimana aku agak berisian badannya. Cuma kalau sekarang agak kurusan gitu, jadi kelihatan agak tirus gitu, cenah. Yang ke-13, waktu di ahli gigi efek sampingnya apa kak? Sebenarnya sih jangan ditiru banget ya yang ahli gigi itu, karena aku tuh emang niatnya emang pengen giginya tuh rapi, cuma karena budget pas-pasan dan pengen cepet-cepet pasang behel, jadi aku pikir ya udahlah pasang di ahli gigi. Tapi itu salah banget. Ada yang kanker gigi itu kan, ada tuh ya pembalap yang giginya kena kanker, akhirnya harus dicabut giginya. Nah itu amit sih ya, jangan kayak gitu. Alhamdulillahnya aku tuh gak sampai ada efek yang macam-macam gitu. Jadi kayak ya udah, gigi aku pas udah selesai pakai behel dari ahli gigi itu ya udah maju, emang tambah maju gitu. Nah yang ke-14, ngerasa berubah nggak sih mukanya setelah pasang behel? Aku sih nggak ngerasa berubah ya, muka aku tetap aja kayak gini. Cuma mungkin dulu di foto yang ahli gigi itu aku emang lagi agak berisian, dan sekarang agak kurusan banget gitu. Jadi kayak tirus kan.
Padahal sih nggak ada yang berubah ya mukaku, cuma di bagian sini itu agak munduran karena emang udah mundur gitu giginya setelah di dokter gigi. Jadi ya kalau dibilang berubah sih berubah gitu, nggak tonggos lagi. Selanjutnya terakhir, sering copot nggak bracketnya. Aku kok sering ya, WKWK, efek makan keras kali ya. Aku juga dulu sering banget, bukan sering ya, beberapa kali lepas bracketnya karena makan makanannya bener-bener keras banget sampai patah. Alhamdulillahnya tuh nggak kemakan bracketnya. Bahkan ada tuh ya pengguna behel yang bracketnya kemakan, ketelan, cuma nggak apa-apa, nggak masalah, itu bisa keluar lewat feses kita gitu. Nah kayaknya segitu aja aku jawab pertanyaannya karena takut durasinya terlalu panjang dan males tontonnya gitu ya. Aku saranin sih kalau misalnya kalian yang giginya nggak berantakan-berantakan banget, lebih baik nggak usah pakai behel, apalagi cuma buat gaya-gayaan doang ya. Itu sayang banget, malah tambah bakalan bikin gigi kalian tuh jelek gitu. Apalagi yang ahli gigi, oh no, kalian harus pasang behel di spesialis ortodontis. Kalau gigi kalian yang emang berantakan banget gitu ya, memang harus di behel, nggak apa-apa pasang behel. Tapi kalau kalian udah kerja sendiri gitu ya, nggak pakai duit orang tua, karena spesialis ortodontis itu kan lumayan mahal, belum lagi nanti cek gigi per bulannya. Jadi itu kalian bisa totalin sendiri, itu bakalan makan duit banyak banget. Yang suka dukanya pakai behel, sukanya aku suka karena gigi aku lebih rapi, lebih mundur, dan lebih bikin rahang aku tuh kayak tirus gitu ya. Dan kalau dukanya itu kayak yang nggak aku sukanya itu karena emang harus keluar uang banyak, gigi kita juga harus dicabut, terus ngerasain sakit kalau makan. Setelah pakai behel juga itu belum selesai prosesnya, harus pakai retainer gigi lagi. Jadi kalau misalnya gigi kalian rapi terus pasang behel, itu kayaknya rasanya rugi banget ya, karena udah rapi gitu, mau ngapain lagi. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja karena udah lumayan panjang durasinya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.